Ya, dalam melawan COVID-19 segala cara dilakukan. Edukasi dilihat menjadi poin krusial untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Seorang dokter di Jawa Timur sudah bergelut dalam hal edukasi kepada warga agar tidak kendor waspada terhadap penyebaran COVID-19 dan sudah terhubung dari luar studio bersama kami pada malam hari ini Dr. R.A. Adaninggar Primadia Nariswari atau yang akrab disapa Dr. Ning yang juga merupakan seorang penyintas COVID-19. Selamat malam Dr. Ning. Malam, Mbak Fani. Sehat ya, terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat, alhamdulillah. Oke dok, ini sudah hampir 1 tahun COVID-19 ada di Indonesia dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang ada di tengah masyarakat dan juga sudah masuk ya vaksin di tahun ini. Seberapa besar menurut dokter akan berpengaruh dalam usaha menekan angka kasus positif? Oke, jadi vaksin ini tidak menggantikan protokol kesehatan ya. Demikian juga protokol kesehatan juga tidak bisa menggantikan vaksin. Jadi keduanya ini adalah sama-sama usaha kita ya, usaha kita untuk melindungi diri. Jadi kalau misalnya protokol kesehatan ini fokus kita adalah kita mencegah ya, mencegah infeksi. Artinya kalau misalnya kita pakai masker, kita jaga jarak, kita cuci tangan, itu tujuannya sebenarnya adalah mengurangi jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu ikhtiar kita ya. Jadi kalau bisa, kalaupun masuk nggak banyak-banyak gitu. Okay. Lalu vaksin fungsinya apa? Jadi vaksin ini sampai sekarang masih belum terbukti untuk mencegah penularan, Mbak. Ya, jadi selama ini vaksin yang ada di dunia ini yang diteliti dia bisa mengurangi gejala. Jadi artinya kalaupun kita terinfeksi, itu kita tidak akan jatuh ke kondisi yang berat atau butuh perawatan rumah sakit. Jadi kita diharapkan dengan berpartisipasi vaksin, ini kita bisa mengurangi beban pelayanan kesehatan ya, yang sekarang masih penuh, seperti itu. Oke, tapi kan dengan banyaknya informasi yang saat ini masih beredar, kemudian miskonsepsi dari info-info medis tersebut, kira-kira menurut dokter apa saja yang perlu diwaspadai, mungkin perlu diluruskan, ada nggak sih yang kira-kira bisa berakibat fatal kalau itu dijalankan oleh warga saat ini? Sebenarnya kalau kita bicara misinformasi, miskonsepsi banyak sekali ya. Banyak kalau misalnya sudah nggak banyak, mungkin saya sudah nggak aktif lagi di media sosial gitu aja Mbak. Jadi banyak sekali ya. Tadi yang disebutkan sama Mbak Fani itu sudah sangat mewakili ya. Yang informasi dari dokter. Ada, terutama yang saya soroti ini sekarang adalah stigma ya. Jadi stigma di mana di masyarakat ini masih menganggap bahwa COVID ini seperti aib. Jadi kalau misalnya positif, tetangga itu dijauhi ya, dikucilkan ya, bahkan sampai setelah sembuh pun itu orang-orang masih mengucilkan gitu loh. Padahal kan kalau sembuh ya oke ya, sekarang yang jadi salah persepsi itu adalah masalah swab PCR yang positif ya Mbak ya, tadi kayaknya sudah dijelasin juga ya sama Fani. Jadi orang-orang ini sekarang masih berpatokan kalau swab PCR positif itu pasti menular. Ini kita bicara setelah sembuh ya, setelah sembuh bukan di awal. Jadi setelah sembuh itu dikatakan swab PCR yang masih positif bisa berbulan-bulan itu dikatakan dia masih menular. Padahal sudah enggak ya, jadi itu sudah ada penelitiannya. Kalau setelah melewati masa penularan, orang yang sudah menjalani isolasi dan sudah tidak bergejala, yang lain-lainnya normal tuh harusnya dia sudah tidak menular. Tapi kenyataannya sampai sekarang ini masih menjadi patokan. Baik itu di perusahaan, ya, baik itu di tempat kerja, baik itu di keluarga, baik itu di masyarakat. Itu menjadi syarat supaya orang-orang ini boleh kembali lagi ke masyarakat itu harus negatif dulu. Ya, itu yang sampai sekarang ini masih menjadi masalah. Saya nggak tahu di mana masalahnya, padahal ini kan pedoman ini tuh sudah ada sejak tahun lalu ya, bulan Juli 2020. Tapi pemahaman di masyarakat ini masih seperti itu. Akhirnya banyak yang takut tes ya, banyak yang takut karena ada stigma ini mereka jadi tidak kooperatif juga kalau ada proses testing, tracing ya. Ini akhirnya jadi kayak lingkaran setan gitu Mbak Fani. Karena orang-orang jadi tidak jujur ya, tidak jujur atas sakitnya. Dia nggak mau tes karena nanti takut nggak bisa kerja, takut pisahkan dari keluarganya lama, takut nantinya dia tidak bisa bisa bekerja dalam waktu yang cukup lama. Jadi itu akhirnya menjadi masalah ya, jadi testing dan tracingnya. Selain itu juga hadirnya misinformasi dan hoax yang banyak sekali di masyarakat ini karena kemungkinan kalau menurut saya karena masyarakat ini tidak terbiasa dengan suatu hal yang ilmiah. Ya, jadi masyarakat ini masih kental sekali dengan mitos ya, kental sekali dengan yang namanya mitos hoax itu mereka lebih percaya daripada ilmiah. Dan ini kan seperti kalau kita tidak terbiasa dari awal ini masalah pandemi ini berubah-berubah ya. Ada kebijakan dulu awalnya kan masker hanya digunakan untuk orang yang sakit, orang yang sakit saja, lalu berubah menjadi semuanya ya. Itu dianggap oleh orang awam itu adalah suatu
hal yang mencela-mencele ya kita bilang gitu ya. Inkonsisten ya. Ternyata betul, tapi ternyata kalau di ilmiah itu memang terbiasa seperti itu. Jadi tiap hari itu ada update. Sama seperti yang swab PCR tadi, yang lama memang kita menggunakan 2 kali negatif. Tapi dengan perjalannya waktu, adanya perkembangan-perkembangan penelitian, ini akhirnya ditemukan bahwa ternyata tidak seperti itu. Tapi yang dipegang sama masyarakat masih yang lama. Nah kayak gitu ya. Jadi perangai masyarakat terhadap sains atau ilmiah juga masih kurang sekali. Makanya jadi masyarakat itu minim literasi, jadi malas baca ya. Lebih senang kalau ada orang yang memberikan informasi, entah itu informasinya benar atau enggak, mereka lebih mudah untuk recheck ya. Istilahnya menelan mentah-mentah daripada mencari tahu pasti itu gimana, seperti itu. Ya mungkin itu masalah yang cukup menurut saya cukup berat ya di Indonesia. Betul gitu. betul. Padahal jumlah dokter dan juga tenaga kesehatan di Indonesia ini cukup banyak ya jumlahnya. Kemudian tapi masyarakat masih tampak seperti takut gitu. Kalau misal terkait dengan informasi yang berkaitan dengan saintifik seperti tadi Dokter Ning katakan. Ini mungkin kayaknya payung hukumnya harus diperluas, diperjelas dan juga digalakan gitu kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tapi bicara mengenai apa pengaruh bagi diri sendiri masing-masing terkait dengan virus COVID-19 ini, kita ingat juga Dokter Ning adalah seorang penyintas ya. Bisa diceritakan dok, kondisinya seperti apa saat itu? Saya kena itu sekitar bulan Juli ya. Kenapa saya ingat? Karena itu memang waktu ulang tahun saya. Jadi pada saat saya ulang tahun saya isolasi mandiri. Jadi saya kena waktu itu satu keluarga ya Mbak. Jadi saya itu klaster keluarga karena saya kena dari pembantu. Karena di rumah sakit saya selalu pakai APD ya. Suami saya juga pakai APD. Ternyata teman-teman yang di sekitar saya tidak ada yang positif. Jadi kemungkinan besar memang saya kenanya di rumah dan setelah saya gali saya kena dari pembantu yang tidak teredukasi. Jadi saya mengedukasi di medsos tapi waktu itu saya lupa mengedukasi orang rumah justru. Jadi dari pembantu yang masih sering keluar akhirnya kita tertular dari dia. Oke, jadi waktu itu pengalaman cukup mengerikan bagi saya ya karena saya di satu rumah itu termasuk yang gejalanya paling berat ya. Meskipun saya masih bisa isolasi di rumah karena ada suami saya yang mendampingi karena suami saya juga dokter dan saya juga konsultasi intensif dengan teman saya. Jadi saturasi oksigen saya sudah sempat turun, jadi saya ada radang paru, ada pneumonia, saturasi saya sampai 92%. Artinya tidak sampai turun ya, tidak sampai turun lagi dari situ. Dari waktu itu saya benar-benar off media sosial 1 bulan Mbak, jadi benar-benar trauma sekali dan waktu itu benar-benar depresi, jadi sempat nggak minat apa-apa ya, jadi 1 bulan saya pisah juga sama anak-anak, jadi rasanya sedih sekali dan waktu itu benar-benar bikin trauma. Sampai sekarang kalau ada badan nggak enak sedikit itu sudah ada rasa kayak takut ya, takutnya tuh keluar lagi. Paranoid ya. Oke, treatment seperti apa dok yang digunakan sampai dengan saat ini? Untuk saya? Yang mungkin bisa kalau menjadi saya contoh. sekarang kan sudah sembuh lama ya, sejak bulan Juli saya sudah nggak minum apa-apa. Jadi waktu saya memang tidak pernah minum suplemen dan lain-lain karena kebetulan saya punya gastritis ya, saya punya lambung. Jadi saya itu orangnya lebih fokus ke makan makanan bergizi, cukup istirahat, nggak boleh stres, nah kayak gitu ya. Tapi namanya virus seperti tadi yang dibilang Mbak Fani, dia tidak memilih ya, siapapun tuh bisa kena. Jadi kalau kita lengah, tuh pasti kenanya di situ. Ya justru di lingkungan keluarga itu menurut saya adalah titik lengah yang paling banyak. Blind spotnya di situ keluarga ya. kan kita tidak mungkin memakai APD seperti di rumah sakit. Kalau di rumah sakit justru kita aware biasanya, karena kita selalu menjaga diri sekali ya. Tapi kalau di rumah ini kan kita los-losan ya. Justru itulah yang menjadi titik lengah yang paling besar. Kayak gitu. Oke, terakhir Dokter Ning, ada imbauan untuk masyarakat yang mungkin saat ini sedang berjuang juga gitu untuk sembuh dari COVID-19 atau mereka yang masih belum percaya mengenai bahaya dari pemaparan COVID-19, dok? Oke, ya jadi kalau saya menghimbau masyarakat itu jangan ekstrim terlalu nggak percaya atau jangan ekstrim juga terlalu takut ya. Jadi kita intinya lawan itu dengan akal sehat ya. Kita kan diberi akal untuk mencari jalan keluar seperti itu ya. Oke lah kalau kita sekarang belum bisa mengendalikan pandemi, virus ini masih ada di mana-mana ya. Kita kan diberi akal untuk gimana caranya menghindari, gimana caranya kita minimalkan resiko. Ya seharusnya kalau kita memang punya akal sehat, kita dikaruniai akal, harusnya kita pakai itu. Dan itu sumbernya sekarang yang memberikan informasi yang valid juga sudah banyak sekali. Anda bisa mencari di mana saja ya, di media sosial ada, tapi memang harus hati-hati dalam menerima informasi. Sekali lagi karena ini adalah informasi ilmiah, jadi mungkin masyarakat itu belum terbiasa. Tidak semua orang ahli, artinya dokter atau
profesor atau yang bergelar sepanjang apapun, kalau hanya bicara berdasarkan opini, kita harus hati-hati ya. Opini dan testimoni itu bukan sesuatu hal yang langsung dipercaya. Jadi kita harus merujuk ke sumber ilmiah. Kalau kita di bidang ilmiah, kita punya derajat-derajat kepercayaan ya. Bahkan kalau misalnya seseorang berbicara tanpa bukti ilmiah atau dia tidak mengutip suatu bukti ilmiah, ya jangan langsung dipercaya. Mungkin seperti itu, karena sekarang trennya orang testimoni itu misalnya dia sebut dia dokter atau dia profesor apa langsung percaya gitu Mbak. Itu yang masih belum terbiasa nih di masyarakat kita ya. Padahal tidak semua dokter atau tidak semua profesor itu berbicara berdasarkan bukti ilmiah. Kalau dia hanya opini dan testimoni itu biasnya banyak. Artinya kita tidak boleh langsung begitu saja percaya 100%. Kita butuh second opinion ya, kita butuh cek dan recheck gitu. Jadi jangan sampai kita terjebak di situ. Baik, terima kasih atas informasinya Dr. Ning. Terima kasih sekali atas insight-nya. Semoga ini bisa diterima lebih luas lagi, lebih menyeluruh lagi, terintegrasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Sehat-sehat selalu Dr. Ning. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami. Terima kasih.